Selamat pagi anak-anak kelas 5 MI Al-Huda yang soleh dan soleha dan yang Ibu Gia banggakan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah virus corona dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Gia mengucapkan selamat buat kalian karena sudah berhasil naik di kelas 5. Pada pelajaran matematika di kelas 5 ini kalian akan belajar bersama Bu Gia. Dan Bu Gia ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang senantiasa menemani Ananda belajar di rumah. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Di kelas 5 semester ganjil ini, bab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang operasi hitung pecahan. Mungkin kata pecahan tidak asing lagi buat kalian karena di kelas sebelumnya kalian sudah pernah mempelajarinya. Apa sih pecahan itu? Penting nggak kita belajar tentang pecahan? Untuk apa sih kita belajar pecahan? Nah, temukan jawabannya itu dengan terus mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan seksama. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, silakan disiapkan alat-alat tulis ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Anak-anak silakan buka buku LKS-nya halaman 1-4. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan pecahan. Misalnya, ibu membeli setengah kilogram telur. 1/4 siswa di kelasku adalah perempuan. 1/3 botol terisi air dan lain sebagainya. Lalu, apakah itu pecahan? Yaps, pinter sekali anak-anakku. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A dan B bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Anak-anak, coba perhatikan masalah berikut ini. Anah memiliki sebuah kue. Kemarin Anah makan 1/4 bagian kue. Hari ini Anah memakannya lagi setengah bagian kue. Berapa jumlah kue yang telah dimakan Anah? Untuk memecahkan masalah tersebut, anak-anak bisa menyiapkan kertas lipat atau kertas biasa ya. Misalkan 1/4 digambarkan dengan kue ini, kemudian setengahnya kue ini. Kita lakukan caranya menggunakan kertas agar lebih mudah dipahami. Langkah yang pertama, lipat kertas kalian menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang sudah ibu kasih titik-titik itu menandakan 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Langkah yang kedua, lipat kertas kalian menjadi 2 bagian yang sama besar sehingga menjadi pecahan 1/2. Langkah ketiga, perhatikan kertas yang sudah kalian lipat menjadi 2 bagian yang sama besar dibagi menjadi 2 sehingga masing-masing menjadi 1/4 bagian. Pecahan setengah menjadi 1/4 ditambah 1/4, pecahan 1/4 tetap 1/4. Nah, sekarang lakukan penjumlahan dari dua bilangan tersebut. 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Dari mana 1/4 tambah 1/4? Dari 1/2 yang sudah kita pisah menjadi 2 tadi. Nah, anak-anak, sehingga pecahan 1/2 sama dengan 2/4. Karena penyebutnya sudah sama yaitu 4, maka kita bisa menjumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Sekarang perhatikan contoh. Hitunglah hasil penjumlahan 2/3 ditambah 3/5. Perhatikan penyebutnya anak-anak. Penyebutnya 3 dan 5. Sehingga karena tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu mencari KPK atau kelipatan terkecil dari kedua penyebut tersebut.
kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Sedangkan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Karena kita sudah menemukan kelipatan yang sama penyebut 3 dan 5 yaitu di angka 15. Kelipatan 3, angka 15 ada di urutan kelima, sehingga pembilang 2 kita kalikan dengan 5 yaitu sama dengan 10. Dan penyebut 5 untuk angka 15 ada di urutan ketiga, sehingga 3 kita kalikan 3 sehingga sama dengan 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, langkah berikutnya itu kita jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 9 sama dengan 19 per 15 sama dengan 14 per 15. Adakah di antara kalian yang tidak paham dari mana 14 per 15? Saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang pecahan campuran. Baik, untuk mengingatkan kalian, Bugi akan ulas dari mana 14 per 15. Kita tadi mendapatkan hasil 19 per 15. Nah, 19 per 15 itu karena penyebutnya 15, pembilangnya kita rubah 15 ditambah berapa, yang hasilnya 19. Jadi 15 ditambah 4 per 15, sehingga 15 per 15 ditambah 4 per 15. Kita tahu bahwa jika pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah 1. Cara yang kedua yaitu dengan perkalian silang, yakni mengalihkan pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan kedua, dan ditambahkan dengan mengalihkan pembilang pada pecahan kedua dengan penyebut pada pecahan pertama. Jadi 2 dikalikan 5 sama dengan 10, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian penyebutnya kita kalikan 3 dikali 5, 15, sehingga 10 tambah 9 sama dengan 19 per 15 sama dengan 4 per 15. Perkalian silang ini juga biasa Bugia sebut dengan kupu-kupu cantik. Nah, anggap aja gambar ini seperti kupu-kupu ya anak-anak. Jadi perkalian pembilang pertama dengan penyebut kedua kita taruh di antena yang pertama, kemudian perkalian pembilang kedua dengan penyebut pertama di antena kedua, kemudian di ekornya adalah perkalian dari kedua penyebut. Nah, mudah kan? Nah, untuk berlatih kalian di rumah agar lebih memahami penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda, bisa dicoba dikerjakan di rumah. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah bukan menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda? Jika kalian belum paham, boleh tanya melalui chat WA Bugia. Baik anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, caranya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Yang kedua dengan mengalihkan silang dua pecahan tersebut. Nah anak-anak, untuk latihan di rumah agar kalian lebih paham dengan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda, silakan mengerjakan tugas yang diberikan Bugia. Dikerjakan di buku tulis, difoto, dan dikirim ke WA Bugia. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Dan Bugia berpesan, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu mematuhi orang tua, dan selalu menjaga kesehatan, juga mentaati protokol kesehatan. Marilah kita sama-sama berdoa semoga wabah virus corona ini segera berlalu agar kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka seperti sedia kala. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.